warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha semuanya? Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik bersama Bunda Anggun. Nah, anak soleh dan soleha, sudah siap belum? Kalau sudah, hari ini di pelajaran tematik kita akan belajar tema 8 dengan judul Daerah Tempat Tinggalku. Anak soleh dan soleha, silakan menonton video pembelajaran dari Bunda berikut ini. Dan nanti di akhir video akan ada tugas yang harus anak soleh dan soleha kerjakan. Sebelum memulai menonton, mari kita awali dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Ya, Ananda, anak soleh-soleha Bunda, ini pembelajaran tema 8. Jadi di sini materi kita ada dua, ada PPKN, kemudian ada SBDP. Kalau PPKN, kita belajarnya tentang manfaat keberagaman karakteristik individu. Jadi kita akan belajar tentang keberagaman, karakteristik individu, dan juga manfaatnya. Kemudian kalau SBDP, kita akan mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Apa saja gambar 3 dimensi itu, pengertian 3 dimensi itu, gambarnya apa saja, contohnya apa saja ya. Ini Bunda sudah buat gambar, di sini ada gambar manfaat keberagaman karakteristik individu. Nah, lihat, di gambar ini kan bisa dilihat ada banyak orang dengan macam-macam keberagamannya. Nah, ada yang dari suku Minangkabau, ada yang dari suku Betawi, ada yang dari suku Jawa, kan banyak ya. Nah, yang perlu kita tahu, apa itu keberagaman? Apa itu keberagaman karakteristik individu? Nah, ini pengertiannya. Keadaan di mana setiap individu atau orang yang mempunyai keberagaman yang berbeda-beda. Beragamnya itu beda-beda, baik dari segi suku, dari suku ras, dari agama, dari keyakinan, dari budaya, dan yang berbeda-beda di setiap daerah. Jadi, Bunda contohin kalau misalnya suku. Suku di Indonesia ini sangat beragam ya. Ada yang suku Batak, ada yang suku Jawa, ada yang suku Sunda, ada yang suku Melayu. Kemudian juga agama. Agama di Indonesia itu ada banyak. Ada agama contohnya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain ya. Itu baru dari segi suku sama agama. Selanjutnya, keberagaman karakteristik individu di Indonesia. Ini berdasarkan karakteristik suku. Nah, Bunda tadi udah jelasin ya kalau di Indonesia ini banyak banget suku. Kita ini kaya akan suku. Jadi satu Indonesia aja, satu negara kita banyak banget sukunya. Yang pertama suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Betawi, ada suku Melayu, ada suku Batak, ada suku Minangkabau, ada suku Bali. Dari daerah Jawa juga ada suku-suku yang lain. Suku Sunda, kayak suku Betawi ini kan dari daerah Jakarta. Kemudian suku Batak. Suku Batak ini dari daerah Sumatera Utara. Kemudian suku Minangkabau ini dari daerah Sumatera Barat. Jadi dari provinsi kita ini juga banyak banget suku-suku yang harus kita ketahui ya. Ini Bunda tulis 7 ini bukan cuma 7, tapi masih banyak lagi yang. Tapi Bunda contohin 7 ini dulu ya. Kemudian ada karakteristik individu berdasarkan segi agama. Nah, tadi di awal Bunda juga udah tulisin tuh contoh-contoh agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ya agama Islam, kemudian ada agama Kristen. Kristen ini ada dua, yaitu Kristen Katolik sama Kristen Protestan. Nah, kemudian ada agama Hindu, agama Buddha sama agama Konghucu. Nah, yang di gambarnya ini ada pemuka-pemuka agamanya. Ada Pak Ustadz, ada pastor ya. Nah, di dalam contoh di gambar ini mereka saling menghargai walaupun mereka itu berbeda, tapi mereka saling menghargai yang namanya keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kemudian
Apa saja manfaat keberagaman karakteristik individu? Nah, di sini Bunda tulisin dua. Yang pertama, satu, dapat menanamkan sifat menerima dan menghargai adanya perbedaan. Jadi, lihat di sini ya, kita tuh bisa menerima dan menghargai adanya perbedaan. Contohnya kayak gini, kita kan banyak tuh yang agamanya beda, tapi kita tuh nggak boleh mencela, nggak boleh terpecah belah. Kita harus menerima dan menghargai ya, menerima dan menghargai perbedaan. Jadi sikap untuk menghargai perbedaan baik kebudayaan, suku, ras, dan agama bisa timbul dengan adanya keberagaman karakteristik individu yang membuat pencerahan supaya saling bisa menghargai. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, dari poin 2 ini, sebenarnya dari poin 1, kenapa? Kalau kita itu bisa menghargai perbedaan, otomatis kita tuh akan menjadi kuat, akan menjadi bersatu. Nah, kalau seandainya kita nggak menghargai perbedaan, gimana kita bisa bersatu? Jadi, agar kita bisa menghargai perbedaan tadi, kita akan memperkuat yang namanya persatuan dan kesatuan. Keberagaman karakteristik individu adalah salah satu bentuk dari memperkuat persatuan dan kesatuan, di mana bisa juga diartikan walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita itu walaupun banyak perbedaannya tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini anak-anak materi tentang PPKN yang keberagaman karakteristik individu. Jadi tadi Bunda udah jelasin tentang flashback ya ke belakang tentang apa itu karakteristik individu, terus contoh dari karakteristik individu berdasarkan sukunya, contohnya apa aja, kemudian kalau berdasarkan segi agama contohnya apa aja, kemudian ada manfaatnya juga. Jadi Bunda udah jelasin tentang keberagaman karakteristik individu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyain langsung ke Bunda ya. Kemudian kita juga ada lagi materi selanjutnya yaitu tentang SBDP. Nah, yang tentang SBDP ini materi kita mengetahui gambar dan bentuk tiga dimensi, gambar tiga dimensi. Nah, adapun yang kita akan bahas itu yang pertama pengertian seni rupa tiga dimensi. Apa itu seni rupa tiga dimensi? Kita akan bahas. Kemudian ciri seni rupa tiga dimensi itu apa, yang seperti apa. Kemudian unsur seni rupa tiga dimensi itu apa aja. Kemudian contoh gambarnya. Oke, kita lanjut ya, next. Nah, di sini ada pengertian seni rupa tiga dimensi. Seni rupa tiga dimensi itu karya seni yang mempunyai volume dan menempati ruang. Jadi kalau dia punya volume atau isi, kemudian menempati ruang, itu namanya seni rupa tiga dimensi. Sama kayak bangun ruang. Bangun ruang dia juga volume. Nah, ini kalau tiga dimensi ini, dia ini punya volume sama menempati ruang. Lanjut ya. Kemudian ciri-ciri seni rupa tiga dimensi. Yang pertama, mempunyai panjang, volume, sama tinggi. Kemudian nomor duanya, ciri yang kedua, dia menempati ruang. Jadi dia ada ruang, anak-anak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu bisa dilihat dari segala sudut pandang. Jadi benda seni rupa tiga dimensi itu mau dilihat dari sudut kanan, mau dilihat dari sudut kiri, dari sudut atas, dari sudut bawah, itu tuh dia tuh bisa semua. Jadi dia bisa dilihat dari segala sudut pandang. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada pembagian seni rupa tiga dimensi. Nah, pembagian seni rupa tiga dimensi itu ada dua juga. Yang pertama seni rupa murni. Kemudian yang kedua seni rupa terapan. Nah, seni rupa murni ini Bunda jelasin ya. Seni rupa murni ini
Kalau pengertiannya yaitu karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan keindahan daripada fungsinya. Paham ya anak-anak? Lanjut ke seni rupa terapan. Seni rupa terapan itu kalau pengertiannya yaitu karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana nilai fungsi tertentu di samping nilai yang dimiliki. Jadi dia ini punya dua fungsi. Nah, kalau seni rupa terapan itu, jadi dia itu ada fungsi estetis sama fungsi praktis. Jadi kita contohin kayak gini ya. Kalau seni rupa murni ini dia ngutamain keindahan, kalau seni rupa terapan ini dia punya dua fungsi. Contohnya fungsi estetis sama praktis. Nah, kalau pernah lihat bakul nasi, nah dia itu punya dua fungsi. Yang pertama untuk keindahan, yang kedua gunanya, lebih ke nilai gunanya. Nah, jadi dari pembagian seni rupa tiga dimensi ini, kita simpulkan bahwa seni rupa tiga dimensi itu ada dua, yaitu seni rupa murni sama seni rupa terapan. Oke, kemudian ada unsur karya seni rupa tiga dimensi. Nah, unsurnya itu ada titik tahu ya titik ya, titik. Kemudian ada garis bisa lurus, bisa miring, bisa datar. Kemudian bidang. Nah, bidang itu kan kayak bidang segi. Kemudian ada bentuk, titik, garis, bidang, bentuk ya. Nah, kemudian ada juga tiga bidang karya seni rupa tiga dimensi, yaitu yang pertama satu kubistis, yang kedua silindris, yang ketiga bebas. Nah, kalau kubistis ini bentuknya itu menyerupai kubus. Tahu ya kubus? Kubus itu yang sisinya sama panjang, contohnya itu kardus. Kemudian dia juga menyerupai kubus sama balok. Contoh kubus itu kan kardus. Kemudian contoh balok itu kayak lemari, bentuk-bentuknya itu ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ada isi kan, sesuai dengan pengertian seni rupa tadi. Kemudian ada yang namanya silindris. Silindris ini bentuknya agak melengkung, misalnya seperti tabung. Tabung itu kalau contoh real nyatanya kayak celengan yang berbentuk tabung. Kemudian drum itu kan bentuknya silindris. Kemudian bebas. Nah, kalau bebas ini bentuknya, maksudnya bebas di sini bentuknya tuh nggak beraturan. Maksudnya tuh nggak mesti bentuk kotak, nggak mesti bentuk lengkung, bebas dianya. Mau bentuknya itu nggak teratur lah pokoknya ya. Nah, ini Bunda udah contohin karya seni rupa tiga dimensi. Nah, bisa dilihat di gambar, ini gambar apa? Tahu ya gambar apa? Ini gambarnya guci. Nah, lihatlah guci ini. Guci ini kan bentuknya apa tuh? Kubistis, silindris, atau bebas? Kalau kita lihat kan bentuk dari guci ini kan melengkung. Kalau dia melengkung berarti ini adalah bidang silindris ya. Nah, kemudian fungsinya tadi coba lihat. Apakah ini mengutamakan keindahan atau dia mengutamakan estetis dan praktis? Coba lihat ya. Kalau seandainya kita lihat ini kan gucinya indah ya. Nah, gucinya indah ini dia ini termasuk seni rupa yang murni. Murni karena dia mengutamakan keindahan ya. Bunda ulangi lagi ya. Jadi guci ini adalah contoh seni rupa tiga dimensi yang berbentuk silindris. Kemudian next, nah ini ada lagi contoh seni rupa tiga dimensi, apa ini? Ukiran ya. Nah, ukiran ini coba lihat bentuknya ini sebenarnya tuh ya memang ada lengkung ya, memang ada lengkungannya. Nah, ini namanya karya seni rupa tiga dimensi yang bebas ya. Kemudian, nah yang terakhir patung. Nah, patung ini kan bentuknya dia silindris juga, karena dia bentuknya lekukan.
Gitu ya. Jadi Bunda udah contohin karya seni rupa 3 dimensi apa aja, kita flashback ke belakang ya. Jadi untuk SBDP-nya Bunda udah jelasin pengertian seni rupa 3 dimensi itu apa, kemudian ciri-cirinya itu gimana ini, kemudian pembagian seni rupa 3 dimensi itu apa aja, terus unsurnya apa aja, 3 bidang karya seni rupa itu apa aja, kemudian contohnya. Nah, itu penjelasan dari Bunda ya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan ditanyain ke Bunda. Kemudian setelah ini, setelah video ini akan ada soal dari Bunda. Silakan kalian kerjain, silakan anak-anak kerjain. Nah, soalnya itu ini, Bunda bacain ya. Latihannya, silakan Ananda amati lingkungan di sekitarmu, kemudian buatlah 3 contoh keberagaman yang ada di sekitarmu. Jadi Ananda amati yang ada di sekitar rumah boleh, apa aja keberagaman yang ada di sekitarmu. Mau dari segi agama, mau dari segi suku ya, nggak apa-apa ya. Kemudian yang kedua, silakan Ananda amati benda-benda 3 dimensi yang ada di sekitarmu dan tuliskan jenis bidangnya. Nah, kayak tadi contohnya itu kayak buci bun, jenis bidangnya silindris. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekian ya dari Bunda ya. Jangan lupa tugasnya dikumpul. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, anak soleh dan soleha, tadi kita telah sama-sama menyaksikan video pembelajaran tematik tema 8 dengan judul Daerah Tempat Tinggalku. Dan tadi Bunda juga sudah menjelaskan tugas yang harus anak soleh dan soleha kerjakan. Untuk itu, anak soleh dan soleha silakan dipahami ya materi yang Bunda jelaskan dengan baik. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Baiklah anak-anakku, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.